Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, mata kuliah Pengenalan Komputasi Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Kampus Cirebon. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami tentang analisis data. Namun sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Gaitsa Fauzia Hanun dengan NIM 199200023. Lalu yang kedua ada Aisyah Azahra Putri Setiawan, NIM 199200028. Dan yang ketiga, saya sendiri Rizkullah Mutawar Hamim, NIM 199200031. Langsung saja untuk presentasi kali ini terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama ada analisis data, lalu yang kedua ada visualisasi data, yang ketiga ada korelasi dan regresi, dan yang keempat adalah data cleansing. Sebelum menuju bagian yang pertama, saya ingin memperkenalkan data yang kami gunakan terlebih dahulu. Data yang kami gunakan adalah data tentang catatan transportasi yang diambil dari sumber data.world. Untuk ekstensi filenya yaitu CSV dan ukuran filenya 14,844 kilobyte. Langsung saja untuk bagian pertama yaitu analisis data. Yang pertama adalah ukuran data. Di sini kami menggunakan program df.shape. Dengan program ini maka akan menampilkan jumlah baris dan jumlah kolom dari dataset yang kami gunakan. Adapun untuk jumlah barisnya ada 5.448 baris dan jumlah kolomnya ada 15. Sedangkan untuk karakteristik data, di sini kami menggunakan program df.info. Dengan program ini muncul daftar dari kolom pada dataset ini dan juga tipe data dari kolom tersebut. Dapat dilihat bahwa di sini ada 15 ke kolom dengan tipe data yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah range untuk data dengan tipe numerik. Nah, karena tipe numerik ini adalah yang berisi angka-angka yang bisa digunakan atau yang bisa dioperasikan. Nah, untuk memunculkan range-nya di sini untuk yang pertama kami mendefinisikan terlebih dahulu nilai maksimum dan minimum dari tiap kolom menggunakan df.min dan df.max. Nah, setelah didefinisikan, maka kami akan mengurangkan nilai maksimum dan nilai minimum dari tiap kolom tersebut sehingga didapatlah nilai rank-nya gitu. Selanjutnya untuk sampel data. Untuk sampel data di sini kami menggunakan beberapa data pertama dan data terakhir. Menggunakan programnya adalah printdf. Dengan printdf ini maka akan mengeluarkan daftar data dari data tersebut, daftar data pertama dan data terakhirnya gitu. Selanjutnya untuk rata-rata data di sini kami menggunakan df.min numeric only sama dengan true. Nah, artinya hanya data-data yang bertipe numerik saja yang akan dicari rata-ratanya melalui program ini, dan ditampilkan pula di sini nilai rata-rata dari tiap kolom dengan tipe data numerik. Selanjutnya adalah standar deviasi. Untuk standar deviasi, di sini kami menggunakan program df.std sama juga dengan numeric only, karena hanya tipe data numerik saja yang memiliki nilai standar deviasi, seperti itu. Selanjutnya ada nilai ekstremum. Nilai ekstremum ini terdiri dari nilai minimum dan nilai maksimum. Untuk nilai minimumnya, kami menggunakan program df.min, dan nilai maksimumnya adalah df.max, sehingga akan menampilkan nilai minimum dan maksimum dari tiap-tiap kolom yang bertipe numerik. Selanjutnya adalah persentil. Untuk persentil di sini kami mencari persentil ke-10, persentil ke-25, persentil ke-50, persentil ke-75, dan persentil ke-90 menggunakan program df.quantil 0,1. Nah, 0,1 ini artinya persentil ke-10. Nah, persentil itu kan artinya dia 10/100. Jadi 10/100 itu 0,1. Begitu pula untuk persentil yang ke-25 berarti 0,25, untuk persentil ke 50 0,5 gitu, dan untuk persentil ke-75 0,75, seperti itu. Selanjutnya adalah untuk data revenue miles paling tinggi. Nah, untuk informasi tambahannya di sini kami akan mencari data revenue miles paling tinggi. Revenue miles ini artinya data pendapatan kendaraan yang paling tinggi berdasarkan jaraknya. Dapat dilihat juga bahwa data ini atau revenue miles tinggi ini terjadi pada tahun 2019 bulan ke-5. Nah, untuk agensinya itu dari MTA New York City Transit, seperti itu. Selanjutnya adalah data dengan nilai ridership paling kecil. Ridership di sini artinya penumpang. Jadi penumpang paling kecilnya ternyata adalah 0, dan juga ada beberapa data yang nilai penumpangnya 0 gitu. Dan melalui program ini maka akan ditampilkan data-data apa saja yang nilai ridership-nya 0. Menggunakan di sini kami mendefinisikan terlebih dahulu nilai minimum dari kolom ridership, kemudian menggunakan df.log, df ridership sama dengan min, artinya untuk mengakses data-data dengan nilai minimum, seperti itu.
Nama saya Gaitsa Fauzia Hanun dengan NIM 1992023 akan menjelaskan bagian kedua yaitu visualisasi data. Yang pertama adalah perbandingan kategori. Perbandingan kategori yang pertama adalah perbandingan total kendaraan per organization type. Dalam grafik ini dapat dilihat bahwa sumbu X-nya itu adalah total kendaraan dengan rentang 0 sampai 3 juta, lebih dari 3 juta. Kemudian untuk sumbu Y-nya menampilkan berbagai macam organization type. Dari grafik ini dapat diketahui bahwa organization type dengan total kendaraan terbanyak diperoleh oleh Independent Public Agency or Authority of Transit Service dengan perolehan total kendaraan lebih dari 3 juta. Kemudian tersedikit diperoleh oleh University dengan perolehan total kendaraan hampir 0. Kemudian dapat dilihat fungsi program. Dalam fungsi program ini saya menggunakan kain bar horizontal karena agar lebih mudah melihat frekuensi-frekuensinya. Selanjutnya, perbandingan kategori adalah perbandingan total ridership per organization type. Dalam grafik ini dapat dilihat bahwa sumbu X-nya itu adalah total ridership, di mana ridership itu adalah banyaknya penumpang yang menggunakan transportasi umum. Kemudian sumbu Y-nya sumbu Y-nya itu adalah organization type, berbagai macam organization type. Nah, dalam grafik ini dapat dilihat bahwa total ridership dari organization type terbanyak adalah lagi-lagi diperoleh oleh Independent Public Agency or Authority of Transit Service. Kemudian total ridership tersedikit diperoleh oleh Consolidated Reporter dengan total perolehannya juga hampir 0. Yang kedua adalah visualisasi data penampilan perubahan terhadap waktu. Untuk yang pertama ini adalah grafik total kendaraan per tahun. Dapat dilihat dalam grafik ini, sumbu X-nya itu menampilkan tahun dengan rentang 2014 sampai 2019, dengan sumbu Y-nya menampilkan total kendaraan. Dapat dilihat dalam grafik ini, pada tahun 2014 sampai 2016, total kendaraan cenderung naik, walaupun kenaikannya tidak terlalu signifikan. Kemudian, dari tahun 2016 sampai 2018, total kendaraan itu cenderung konstan atau tidak naik ataupun tidak turun, walaupun kemungkinan naik dan turunnya itu sedikit ada tetapi tidak terlalu signifikan dan dapat dilihat bahwa ini cenderung konstan. Kemudian dari tahun 2018 sampai 2019 grafiknya cenderung turun atau menampilkan total kendaraan per tahunnya. Total kendaraan itu cenderung turun drastis. Kemudian untuk fungsi programnya ini saya menggunakan plot dengan kindnya itu line atau grafiknya itu adalah grafik line, model line. Kenapa? Karena agar lebih mudah melihat perubahan-perubahan terhadap waktunya. Untuk grafik yang kedua adalah grafik total ridership per tahun, di mana sumbu X itu menampilkan tahun dari 2014 sampai 2019 dan sumbu Y menampilkan total ridership. Dapat dilihat dalam grafik ini, pada tahun 2014 sampai 2018, total ridership cenderung turun, walaupun kecenderungan itu tidak terlalu signifikan. Kemudian, dari tahun 2018 sampai 2019, turunnya itu benar-benar drastis. Untuk fungsi programnya, saya menggunakan kainnya itu sama line juga karena agar lebih mudah melihat kecenderungan dari tiap-tiap tahunnya itu. Yang ketiga adalah visualisasi hierarki dan hubungan keseluruhan bagian. Dengan yang pertama adalah persentase organization type tahun 2014, di mana dalam grafik ini, dalam bagian ini dapat diperoleh bahwa organization type terbanyak adalah Independent Public Agency or Authority of Transit Service dengan perolehan 51%, dan dilanjutkan oleh Sinti, County or Local Government Unit or Department of Transportation dengan perolehan 36%. Ini adalah fungsi programnya. Kemudian, yang kedua adalah persentase type of service tahun 2014. Dengan perolehan terbesar adalah DO, dengan perolehannya itu adalah 54%. Dilanjutkan oleh PT dengan perolehannya itu adalah 46%. Ini adalah fungsi programnya. Dalam fungsi program ini saya menggunakan kind, pie, agar lebih mudah melihat hierarki dari keseluruhan bagiannya. Baik, perkenalkan kembali, saya Aisyah Azra Putri Setiawan, NIM 199200028. Untuk bagian selanjutnya terdapat plotting relationships. Untuk plotting relationships pertama, kami menggunakan data dari Vehicle Revenue Miles dengan Vehicle Revenue Hours untuk menunjukkan hubungan antara keduanya. Di sini kami menggunakan data Vehicle Revenue Miles, yaitu data kendaraan, pendapatan kendaraan berdasarkan jarak, dan Vehicle Revenue Hours, yaitu pendapatan kendaraan berdasarkan waktu. Untuk di sumbu X kami menggunakan Vehicle Revenue Hours, dan di sumbu Y kami menggunakan data dari Vehicle Revenue Miles. Dapat dilihat pada grafik bahwa adanya data yang terlengkap yang tercantum dalam grafik. Ini disebabkan oleh adanya data kosong pada variabel tersebut atau kurang lengkapnya data yang terdapat pada variabel tersebut. Untuk fungsi programnya, kami menggunakan kind sama dengan scatter untuk melihat persebaran data yang terdapat pada kedua variabel dan juga untuk melihat korelasi antara kedua variabel.
Untuk plotting relationships kedua yaitu adalah hubungan antara variable ridership dengan vehicles. Di sini variable ridership adalah jumlah penumpang dan variable vehicles adalah jumlah kendaraan. Sama seperti grafik pada sebelumnya, juga terdapat data yang terlengkap pada grafik. Ini juga disebabkan oleh adanya data kosong dan kurang lengkapnya data yang terdapat pada variabel keduanya. Untuk fungsi program, kami juga menggunakan kind sama dengan scatter untuk melihat persebaran data dan juga untuk melihat korelasi yang terdapat pada kedua variabel. Untuk bagian yang ketiga yaitu korelasi dan regresi. Untuk korelasi, kami menggunakan fungsi program df.core untuk menampilkan koefisien korelasi dari semua variabel kuantitatif. Di sini dapat dilihat pada tabel nilai dari masing-masing korelasinya. Untuk korelasi yang mendekati 1 atau yang paling besar yaitu kami temukan pada variabel vehicles dengan vehicle revenue hours. Dan untuk korelasi terendah yaitu menjauhi 0 yaitu antara primary UZA code dengan primary UZA square miles. Untuk visualisasi koefisien korelasi, kami menggunakan heatmap karena data kuantitatif yang terdapat cukup banyak dan akan menyulitkan pembaca untuk membaca tabel. Maka dari itu kami menggunakan heatmap untuk mengelompokkan nilai-nilai koefisien korelasi berdasarkan warna. Di sini dapat terlihat pada gambar bahwa untuk warna yang semakin terang, maka nilai koefisien korelasinya akan semakin menuju 1. Dan jika warna semakin gelap, maka nilai koefisien korelasinya menjauhi 1. Untuk predictive analytics-nya, di sini kami menentukan variabel apa yang akan digunakan untuk memprediksikan, yaitu di sumbu X kita menggunakan vehicle revenue hours dan di sumbu Y kita menggunakan variabel vehicles. Lalu ditemukan koefisien korelasi sebesar 0,937 sekian. Ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi keduanya sangat berhubungan karena nilainya sangat dekat dengan 1. Selanjutnya kami akan menentukan model regresi untuk kedua variabel tersebut. Lalu, untuk prediksi analisisnya, kami mengganti variabel X, yaitu variabel vehicle revenue hours, dengan angka 50 untuk mengetahui nilai Y, yaitu variabel vehicles. Ditemukan nilai Y, yaitu sebesar 29,1. Baik, selanjutnya untuk data cleansing. Untuk data cleansing ini adalah salah satu proses agar datanya itu menjadi lebih baik lagi dan menghilangkan data-data kotor dan data-data yang anehnya. Yang pertama adalah data kotor. Nah, data kotor ini artinya data yang nilainya kosong atau tidak ada nilainya. Di sini kami menggunakan program df.isnu-sum untuk mencari data-data kotor dari dataset yang kami gunakan. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat 7 kolom yang memiliki data kosong dengan jumlah data kosongnya 61.236. Nah, untuk perbandingan data kosong terhadap keseluruhan datanya itu 59,16%. Selanjutnya untuk data pencilan ini adalah data yang aneh atau data yang berbeda dari data-data yang lainnya di kolom tersebut. Di sini kami menggunakan library yaitu Seaborn. Dengan Seaborn ini dapat mengakses box plot-nya. Jadi menggunakan program sns.boxplot untuk X yaitu kami menganalisis yang pertama adalah untuk kolom primary UZA population. Nah, dapat dilihat bahwa ada 3 data yang berbeda. Data yang titik-titik warna hitam itu adalah data pencilannya, sedangkan data yang berwarna biru itu adalah range data dari data-data secara umum di kolom tersebut gitu. Jadi yang titik hitam itu adalah data yang berbeda dari data yang lainnya. Nah, untuk primary UZA SQ miles dan primary UZA population ini memiliki data pencilan seperti ini. Lalu selanjutnya untuk service area population dan service area SQ mile ini memiliki data pencilan yang lebih banyak karena bisa dilihat titik-titik hitamnya juga lebih banyak dari yang tadi gitu. Nah, untuk proses data cleansing-nya berdasarkan program yang telah dijelaskan sebelumnya, kolom service area SQ miles dan service area population memiliki data pencilan yang cukup banyak. Dapat dilihat seperti tadi, titik-titik hitamnya sangat banyak. Selain itu, kedua kolom ini juga memiliki data kosong yang banyak. Di sisi lain, kedua kolom ini memiliki nilai koefisien korelasi yang cukup tinggi, sehingga saling berpengaruh. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menghapus salah satu kolom, yaitu service area population. Hal ini bertujuan untuk mengurangi data yang masih kosong, tetapi tidak mempengaruhi data yang lainnya, karena nilai korelasinya sangat tinggi. Seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.